Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana ummatan wahidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi, bertolabul ilmi yang mudah-mudahan langkah per langkah kita Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan langkah per langkah kita pun Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah penggugur atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan langkah-langkah kita berikutnya selalu dituntun, selalu diaping, selalu dibimbing dengan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seraya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, zuriyah turunan-turunan kita, mudah-mudahan semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang menjadi imaman lil muttaqin, dan menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak terasa pada pertemuan ini kita sudah sampai pada hikmah yang sekian, 158, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian hawa nafsu. Bagian hawa nafsu ketika bermaksiat, bagian hawa nafsu ketika taat. Ari orang itu sugan ketika taat mah nggak ada nafsunya. Ternyata ketika taat ada bagian-bagian nafsu yang tersembunyi, yang bahkan kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, mudawamatu ma yakhfa sa'uba ilajuhu. Mengobati sesuatu yang tersembunyi sangat susah sekali. Nah, sehingga kemarin kita sudah dijelaskan apa saja bagian-bagian yang tersembunyi tersebut, dan salah satu yang akan kita bahas pada hikmah ini adalah bagian nafsu atau penyakit bagian batin yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu riya. Apa itu riya? Berapa bagiannya? Apa dampak buruknya? Bagaimana cara mengobatinya? Nah, insyaallah kita akan coba jelaskan pada hikmah yang ke-158 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Rubbama, terkadang, dakhala ar-riya'u 'alaika, riya itu menyusup ke dalam batinmu, min haitsu la yanzurul khalqu ilaika, dari arah yang mungkin tak kita duga-duga.
yaitu ketika tak ada makhluk di sampingmu. Ria itu terkadang dapat menyusup ke dalam hati, bahkan ketika kita tengah menyendiri. Yang kita tahu bahwa ria itu mesti harus ada orang lain yang menyaksikan, Pak. Ternyata keserangan wae ria itu bisa. Nah, sehingga Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini lebih menyoroti tentang ria yang memang sulit kita deteksi, atau mungkin ria yang bahkan kita sendiri nggak sadar itu ria. Kalau ria yang jelas, ria yang sering kita kaji, itu insya Allah kita semuanya sudah terhindar dari hal tersebut. Ada orang lagi sholat, kemudian ia berharap dengan sholat yang dilakukannya dilihat oleh mata yang lain, sehingga dia menjadi buah bibir di kalangannya, di kumpulannya. Itu ria yang jelas ya. Tapi ada ria yang ketika dia sholatnya sendiri, tahajud malam, tapi ria. Dia masuk puasanya sendiri, nggak ada siapapun yang tahu, tapi ria. Dia pernah bersedekah, beramal soleh, dia bagikan sebagian dari hartanya, bahkan pasangan hidupnya pun nggak tahu. Jangankan orang lain, pasangan hidup pun nggak tahu, tapi ria. Nah, ini kan ada teka-harti kurangnya. Kok ada ria tapi nggak ada orang lain yang tahu. Nah, maka dari itu insya Allah coba kita akan bahas sedikit demi sedikit. Pertama, ria, ar-riya'u wa ayatlubal insanu bi'amalihil mabruri ayyarahu an-nasu fayahmidunahu alaihi wa yartafi'u lahu sya'nun indahum bidzalik. Definisi ria itu sendiri secara garis besar adalah seorang manusia mencarinya seorang manusia dengan amal kebaikan yang dilakukan, mencari pandangan manusia yang lain. Untuk apa dicari pandangan tersebut? Untuk apa dia maksudkan amal tersebut agar dilihat oleh orang lain? Sekurang-kurangnya dua. Satu, fayahmiduna alaihi, mendapatkan pujian. Yang kedua, wayartafi'u lahu sya'nun indahum bidzalika, mendapatkan kedudukan di hati yang memandang. Jadi dua tujuan pokok utama ria itu. Satu, menjadi buah bibir di lingkungannya, di kumpulannya. Ketika sudah dilihat, dia ingin dipuji. Yang kedua, dia ingin mendapatkan kedudukan dengan amal yang pernah dia lakukan. Nah, kemudian orang yang ria ini apa akibatnya? Banyak sekali, Pak. Dan nanti insya Allah satu-satu kita akan baca dalil Al-Qur'annya ataupun hadisnya satu persatu, apa yang dampak buruk didapatkan oleh orang yang ria. Pertama-tama, Allah Subhanahu wa taala dawuh, fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang yang sholat. Tapi ini jangan berhenti di sini, makanya kata beberapa ulama, bagusnya dari fawailul lil musallin itu jangan wakof, karena kan HTT asa tegang langsung ketika baca fawailul lil musallin. Artinya apa? Maka kecelakaan bagi orang yang sholat, apalagi kalau imamnya berhenti di sana, ya mengakhiri surat di sana, celakanya. Itu kan makmum bertanya-tanya, mana nu sholat well, mana yang sholat dapatkan neraka well, dapatkan kecelakaan. Makanya kebanyakan ulama pasti dari lil musallin itu diwasolkan dengan yang selanjutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang akan mendapatkan kecelakaan itu adalah orang sholat, orang yang sholatnya lalai. Lalai apanya? Entah itu waktunya, entah itu rukun dan syaratnya, atau mungkin bahkan bisa kekhusyuannya. Fawailul lil musallin. Tapi yang lebih banyak ditafsiri dalam beberapa kitab fikih adalah orang yang melalaikan sholat sampai waktu sholatnya habis, kemudian baru sholat. Nah, itu fawailul lil musallin. Tapi kalau ulama-ulama tasawuf enggak gitu. Kata ulama tasawuf, orang kalau sholat kemudian hatinya tidak sejalan dengan apa yang dia kerjakan, hatinya enggak sejalan dengan apa yang dia ucapkan, fawailul lil musallin. Kira-kira kita pakai tafsir yang mana? Yang terlambat saja atau pakai yang kedua? Nah, ini asal-asal pilihannya, enggak ada pilihan ya, Pak.
Nah kemudian orang yang mendapatkan wail dari sholatnya itu yaitu alladzina hum yuraun. Selain dia lalai, dia pun bermaksud dengan sholat yang dia lakukan ingin dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain tujuannya dua: satu dipuji, dua mendapatkan kedudukan di dalam hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan bahwa riya itu adalah wahidatun min alamatil munafiqin. Andaikan ada orang sholat ingin dilihat oleh orang lain, ciri bahwa sifat kemunafikannya belum hilang. Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal yang sebenarnya menipu adalah Allah kepada mereka. Sebenarnya tertipu itu adalah mereka. Wa idza qamu ila sholati, ketika mereka hendak melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan dan terpaksa. Yuraunan nasa, tujuan mereka hendak dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tak pernah ingat kepada Allah kecuali dalam keadaan yang sedikit saja. Tak pernah ingat kecuali sedikit saja, beberapa momen dalam kehidupannya baru ingat Allah. Nah ini dikatakan bahwa orang-orang munafik hendak menipu Allah, padahal yang tertipu mereka. Kenapa? Karena mereka sholat tujuannya bukan untuk Allah. Dan rasaan mereka dengan sholatnya tersebut mereka sudah bisa menipu Allah dan Rasulnya. Padahal yang tertipu sebenarnya siapa? Mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah tahu itu kemudian dibiarkan agar mereka terus dalam kesesatan. Ketipu nggak kira-kira? Ya ketipu. Mereka menyangka mampu membodohi Rasulullah, mereka menyangka mampu membodohi Allah dengan mereka menyamar sebagai muslimin dan sifat kemunafikan masih ada di dalam hati, padahal Allah tahu tentang mereka dan Allah biarkan agar mereka tidak beranjak dari jalannya. Nah, sehingga ini sangat luar biasa hebatnya gitu, orang-orang munafik tersebut tertipu di jalan Allah. Bahkan wa idza qamu ila shalah, ketika mereka hendak sholat berdiri itu malas-malasan. Nah malas. Terus kenapa tuh maksakeun? Ya karena ingin memperlihatkan kepada manusia mereka itu sholat. Nah ini salah satu orang yang munafik. Orang-orang yang riya adalah orang-orang yang munafikin. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, dari ayat tersebut sudah sangat luar biasa sekali Allah memperlihatkan kepada kita keadaan orang-orang yang riya. Belum lagi dari hadis Rasulullah SAW menyatakan ada 3 golongan, alladzihum awwalu man yaqdillahu bihaqqihim yaumal qiyamah. Yang 3 golongan ini pertama kali ku Allah nanti diputuskan urusan mereka di yaumul kiamat. Jadi nanti sebelum orang lain diadili, yang 3 ini maju duluan. Siapa saja mereka? Yang pertama, al-maqtulu fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah. Itu pertama. Jadi urusan yang orang-orang tahajud, orang-orang yang tukang puasa, engke eta paneuri. Nya teu paneuri teuing katanya. Tapi setelah ini, berarti orang yang syahid terbunuh di jalan Allah itu maju duluan. Setelah itu siapa lagi? Wal mutasad wal alimul ladzi 'allaman nas wa qara'al Qur'an wa 'allamahu. Orang yang mengajarkan manusia. Itu ustaz-ustaz, kiai-kiai, penceramah-penceramah, dai-dai, itu di hadapan Allah, di pengadilan Allah itu ke depan. 2. Yang ngajar-ngajarkan Al-Qur'an itu sama. Ustaz-ustaz yang ngajarkan Al-Qur'an, ngajarkan kitab, ngajarkan agama, semuanya akan dipanggil ke depan. Kemudian yang ketiga, wal mutasaddiqu bimalihi fisabilillah, orang yang bersedekah di jalan Allah dengan hartanya. Ada 3 banyak golongan yang pertama kali nanti di yaumul kiamat disidang di hadapan Allah. Yang pertama, siapa tadi Pak? Orang yang terbunuh di jalan Allah. Yang kedua, orang yang mengajar di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang bersedekah di jalan Allah. Kemudian ketiga golongan ini, kata Rasulullah SAW, wa annallaha yaqulu likulli minhum, Allah mengatakan sesuatu kepada mereka yang ini membuat mereka tersentak semuanya. Apa kata Allah? Kadzabta, ya man, yang terbunuh di jalan Allah kamu bohong. Ya mang, yang tukang ceramah, yang tukang ngajar ke jelema kamu bohong. Ya kamu yang tukang sedekah maneh bohong. Tersentak semuanya. Itu kumaha Gusti? Kalian pembohong semuanya.
Bal arota ayukola angka suja. Kamu ikut perang, kamu terbunuh di jalan perang. Yang memotivasi kamu ikut perang adalah kamu ingin disebut orang lain pemberani lain. Kamu bohong. Itu satu. Yang kedua, kamu yang suka ngajarkeun jelema, kadzabta bal arota ayuqala anka alimun wa qari'un. Kamu yang tukang ngajarkan orang, kamu yang tukang ngajarkan Quran orang lain, kamu mengajarkan bukan di jalanku sebenarnya. Kamu hanya ingin disebut oleh orang lain seorang alim, seorang qari pembaca Al-Qur'an. Kamu bukan fisabilillah. Satu lagi, wal mutasaddiqu bimali. Orang yang mensedekahkan hartanya pun tersentak. Karena apa kata Allah? Kadzabta bal tasaddaqta liyuqala anka jawad. Kamu itu bersedekah hanya ingin disebut pemberi. Kamu itu bersedekah hanya ingin disebut oleh orang lain orang yang murah hati. Jadi tiga golongan ini dipanggil ke depan di hadapan Allah dan semuanya dinyatakan bohong dan sama-sama jadi ahli neraka. Apa sebabnya? Sebabnya ketika mereka beramal soleh, amal soleh tersebut dijadikan sebab mencari pujian dan menjadikan sebab mencari derajat di hati manusia. Nah berarti Pak, kalau ada orang yang ria, maka ria itu bukan sekadar mendapatkan pahala lagi amal solehnya, tapi amal solehnya dihancurkan pahalanya dan dari amal soleh yang dikerjakan mendapatkan dosa. Jadi kan minus jadi nama. Yang harusnya sholat itu dapat pahalanya hancur lebur, malah sholat yang dia lakukan itu dengan keadaan ria tersebut malah mendatangkan dosa yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Namun ria, bapak-bapak sekalian, terbagi alat untuk dipakai ria itu ada 5. Nah, ini yang mungkin belum kita pernah kaji ya Pak ya. Jadi ria itu alatnya yang bisa dijadikan sebab seseorang ria. Biasanya kalau bapak ria, kok bapak ria? Kalau ada orang ria, kira-kira apa yang dijadikan alatnya untuk ria? Biasanya ya ibadah. Kemudian selain ibadah apa lagi? Ibadah, taat, ilmu, apalagi kira-kira? Harta. Nah maka ada 5 sebenarnya yang bisa dijadikan alat seseorang ria kepada manusia yang lainnya. Apa saja itu? Wal mura'abih kasirun. Sekurang-kurangnya 1 al badanu, badannya. Badannya itu bisa dijadikan ria, bahan untuk ria di hadapan orang lain. Karena dengan menampilkan badannya dia ingin dipuji oleh orang lain. Bisa nggak Pak? Atau ia ingin mendapatkan kedudukan di hadapan orang lain, di hati orang lain dengan tampilan badannya. Bisa atau tidak? Bisa. Yang kedua, wazai, penampilannya. Selain badan, penampilan bajunya sing rapi, sarungnya sing hade, kopiahnya sing bersih. Kemudian pakai bedak dan itu lain-lainnya. Apa tujuannya? 1, dipuji oleh orang lain. Yang kedua, mendapat kedudukan di hati orang lain. Bisa atau tidak? Bisa. Yang ketiga, wal qaul, ucapannya. Kenapa bisa ramah gitu ucapan teh? Kenapa bisa lemah lembut gitu ucapan teh? Karena ingin dipuji. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapatkan derajat dan kedudukan di hati orang lain. Ucapan bisa, walaupun ucapan tersebut bukan zikir. Ada orang ngobrol lemah lembut ke orang lain. Ketika ditanya dan telisik hatinya sendiri, kenapanya saya lemah lembut? Oh, ingin dipuji oleh orang lain. Ria bukan, Pak? Ria. Yang keempat, wal amal, pekerjaan atau taat yang dilakukan. Yang kelima, wal atba, pengikutnya. Orang punya pengikut banyak, orang punya bawahan banyak, itu bisa dijadikan bahan untuk ria ke manusia yang lain. Kemudian yang keenam ya, nah ini secara gemblengan yang keenam, wal asya al khorijah, tampilan-tampilan luar, tampilan-tampilan dohir, semuanya bisa dijadikan alat untuk ria di hadapan manusia yang lainnya. Pertanyaannya apa? Yang diancam oleh Allah tadi, yang diancam oleh Rasulullah SAW, ria tuh yang 5 tadi atau bukan? Atau ada lagi yang lain? Contoh gini, ada orang ramah, sopan santun di hadapan manusia yang lainnya.
dengan tujuan ingin mendapatkan pujian. Ria atau bukan? Ria. Dapat pahala atau tidak? Tidak. Dapat ancaman dan dosa besar atau tidak? Dapat ancaman dan dosa besar atau tidak? Ternyata ria yang 6 tadi alatnya kebagi 2. Biar gampang, 1 ria dalam beribadah, 2 ria non ibadah. Nah, gitu kan baik. Ria fit taat, yang kedua ria khorijat taat, di luar ketaatan. Ada orang yang ingin mendapatkan pujian dan kedudukan di hati manusia menggunakan ketaatan, ada juga yang bukan menggunakan ketaatan. Contoh yang menggunakan ketaatan, orang ingin dipuji maka dia sholat. Nah berarti ini mencari pujian dengan ketaatan. Ini namanya ria ibadah. Kedua, ada orang berpakaian rapi, bertutur kata yang lemah lembut, ingin dipuji oleh orang lain. Ini ria, tapi bukan ibadah. Terus yang diancam oleh Allah, diancam oleh Rasulullah yang mana? Yang pertama. Adapun orang-orang yang ria tapi bukan dengan ibadah, maka nggak dapat ancaman apapun, hanya dapat kerugian saja. Dia tidak mendapatkan pahala. Contoh gini, ada orang pakai pakaian bersih, pakai pakaian rapi, pakai minyak wangi, sengit dan lain-lain, sehingga orang yang ada di sampingnya nyaman dengan dia. Kemudian apa niatnya memakai semua itu, penampilan dengan seperti itu, apa niatnya? Ingin dipuji oleh orang lain, anggapnya seperti itu. Kira-kira ria atau bukan, Pak? Ria, 1. Yang kedua, ibadah atau non ibadah, Pak? Bukan ibadah. Dapat ancaman dosa besar atau tidak, Pak? Tidak. Tapi rugi karena tidak mendapatkan pahala. Seharusnya apa yang dia lakukan itu, andaikan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Yang padahal syariat sendiri kan menyuruh orang tersebut untuk berpakaian rapi, berpenampilan baik, pakai minyak sengit, tapi tujuannya dialihkan malah untuk mendapatkan pujian. Maka kerugiannya hanya sekadar tidak dapat pahala. Beda kalau ria tersebut ada di dalam ibadah. Kalau dalam ibadah, maka selain tidak dapat pahala yang ada gugur semuanya. Selain dari itu, karena rianya dalam ibadah mendapatkan siksa dan ancaman besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kita ulang, Pak. 1, ria itu memperlihatkan sesuatu untuk dipuji dan dapat kedudukan. Yang kedua, alatnya ada banyak, terbagi menjadi 2 bagian. 1, riaknya dalam taat atau ibadah. 2, riaknya bukan dalam taat dan ibadah. Yang diancam keras oleh Allah dan Rasulullah adalah riak yang ada di dalam taat dan ibadah. Oke. Sudah masuk belum, Pak, dengan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? Sudah masuk belum, Pak? Kita baca deh ya. Terkadang riak itu menyusup ke dalam hatimu padahal gak ada makhluk di sisimu. Udah masuk belum, Pak? Karena yang saya sampaikan tadi adalah ketika ria ada mata yang memandang. Sedangkan ini Imam, ria gak ada makhluk satu pun. Kok bisa? Nah, kita terangkan. Jadi Bapak, ria udah jelas ya, Pak ya? Sudah bisa dipahami, Pak ya, untuk bab ria. Masuk, Pak, pada bagian apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Ada orang dengan ibadahnya malam hari sholat tahajud. Setelah sholat tahajud dia lakukan dengan khusyuk. Kemudian air matanya bercucuran karena ingat dosa masa lalu. Beristighfar kepada Allah. Nalangsa senalangsa-nalangsanya. Berdoa bermunajat kepada Allah agar langkahnya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupannya di masa yang akan datang. Itu istiqomah dia lakukan. Istiqomah. Kemudian ada terlintas dalam hati lintasan. Yang lintasan itu, andaikannya keadaanku yang seperti ini terlihat oleh orang lain, siga-siga nama dipuji kubaturnya, siga-siga nama saya tadi dianggap
ahli tahajudnya Bu batur. Enggak disebutkan mah, kan cuma di dalam hati saja. Ketika pikirannya yang terlintas itu diiyakan oleh hatinya, riya. Dan itu menggugurkan semua amal soleh yang dia lakukan. Maka Syekh Ramadan Al-Buti mencontohkan satu hal gini Pak, di dalam kitab ini. Kata beliau, ada salah satu contoh riya yang hampir-hampir mirip dengan yang tadi. Au yaro usratan fakiratan. Ada orang yang melihat satu keluarga fakir miskin, Pak. Kemudian kehidupannya sangat susah sekali, dibantu dengan harta. Dibantu dengan hartanya yang mencukupi tanpa ayyarahu ahad, terlihat oleh siapapun, dibantu. Wa yanzuru wa idzan bil hami alladzi kana yataghashaha qad ghaba anha wa halla fi makanihi surur wal inti'ash. Yang tadinya dia itu fakir, keluarga tersebut sekarang sudah beralih Pak, menjadi keluarga yang alhamdulillah sudah mandiri, sudah maju sebab pertolongan yang dilakukan oleh orang tersebut. Akhirnya di dalam kesendiriannya merenung, lamun Pak Khairulnya yang bantu keluarga itu saya, kayaknya Pak Khairul itu udah takjub kepada saya. Kayaknya Pak Khairul itu udah membicarakan kebaikan saya ke RT 1 dan lain-lainnya. Angan-angannya itu dia kan di dalam hati riya. Bisa dipahami. Jadi riya ketika sendiri adalah lintasan dan keinginan hati, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, walaupun orang lainnya enggak ada. Itu pun tetap termasuk riya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, gimana kalau gini? Andaikan saya beribadah di kesendirian malam, kemudian lintasan itu datang, andaikan ada mata yang memandang, tentu mereka akan memuji saya. Kemudian saya langsung dihempaskan pikiran itu. Gak perlu. Buat apa saya dilihat oleh orang lain? Buat apa saya dipuji oleh orang lain? Andaikan di mata Allah semua amal saya tidak berarti. Artinya lintasan-lintasan itu dia tolak sendiri dengan pikirannya, maka riyanya hilang. Itu nggak disebut riya. Nah, jadi ada caranya untuk menghilangkan riya tersebut, ada, yaitu dengan keras menolak di dalam hati apa yang diinginkan oleh nafsu dan syahwatnya. Nah, andai suatu saat keadaan itu datang di dalam diri kita, Bapak lagi baca Al-Quran, terangan-angan di dalam hati, andaikan bacaan dan lantunanku yang indah ini terdengar oleh telinga manusia yang lainnya, meureun batur teh nya ka urang teh muji, meureun batur teh nya ka urang teh nganggap pembaca Al-Qur'an yang baik dan benar, meureun dan hayalan-hayalan yang lainnya, dan itu diiyakan. Maka pada detik itu juga seluruh amal yang dilakukan hancur lebur dan mendapatkan siksaan berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Pertanyaannya apa? Yang punya lintasan hati seperti itu, yang punya hayalan-hayalan seperti itu, kita saja, para wali atau para nabi pun termasuk? Atau hanya kita-kita saja orang awam? Atau para wali kekasih Allah ataupun para nabi utusan Allah pun punya lintasan hati-hati yang seperti ini? Atau khusus saja untuk kita yang awam? Nah, maka kata Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari melalui lisan Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, baik orang awam, baik kekasih Allah, bahkan para nabi, semuanya memiliki lintasan ini. Cuma perbedaannya, orang awam mengiyakan, para kekasih dan utusan menolak pikiran-pikiran tersebut. Itu aja bedanya, Pak. Dan mudah-mudahan kita dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal yang kita lakukan, baik ketika sendiri ataupun di hadapan orang lain, murni untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mangga Bapak-bapak sekalian, ada tambahan ataupun pertanyaan yang kita bahas bersama-sama, mangga. Atanapi cekap, Pak. Cekap, insyaallah kepaham itu ya, Pak. Ini husnudon saya paham semuanya insyaallah ini. Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.